بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran banyak sekali memberikan nasihat kepada kita, yang tentunya nasihat itu sangat berguna. Di antaranya nasihat itu dalam bentuk cerita, misalnya yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat 63 sampai 65 dari surat Al-Baqarah, Allah taala menceritakan mengenai Bani Israel, yaitu orang Yahudi yang mereka itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ikan di hari Sabtu. Mereka Allah Subhanahu wa taala dilarang mengambil ikan pada hari Sabtu. Gitu ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya mereka meletakkan jala pada hari Jumat, di mana kalau air itu datang menuju kepada jala tadi, air pasang, airnya kembali ke laut, ikannya tetap ada. Baik. Allah Ta'ala lalu menjadikan mereka kirodatan khosiin, menjadikan mereka sebagai kera-kera yang hina. Gitu ya, bukan dimatikan, dijadikan kera. Untuk apa? Ayat 66 dari surat Al-Baqarah, Allah Ta'ala jawab, faj'alnaha nakalan. Faj'alnaha nakalan, nakal. Gitu ya. Nakal itu artinya al-uqubah, hukuman. Nakal artinya al-uqubah, hukuman. Ada yang berpendapat bahwa an-nakal itu artinya adalah pengikat, tali. Begitu ya, tali. Artinya gitu ya, kalau kita gabung antara makna hukuman dan tali yang gunanya sebagai pencegah. Kalau orang itu dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, hukuman itu gunanya untuk mencegah. Hukuman yang diterapkan pada seseorang gunanya untuk menghentikan perbuatan dosanya. Begitu ya. Dan tidak itu saja, menghentikan perbuatan dosa lima baina yadaiha, orang yang hidup saat itu. Wa ma khalfaha, dan yang selanjutnya, wa mau'izatan lil muttaqin, nasihat bagi orang yang bertakwa. Jadi penting orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberi suatu hukuman. Begitu ya, suatu hukuman itu pelajaran buat siapapun yang melihatnya. Sama dengan kita sekarang, apa kita melihat
yang terjadi pada Bani Israel berubah menjadi kera, tidak. Kita tidak melihat, tetapi kita mendengar ceritanya. Sama dengan kita misalnya mendengar ada orang misalnya, ada orang gitu ya, tidak pakai masker misalnya, suruh bayar. Tidak pakai masker suruh bayar. Bayar berapa? Kata, oh bayarnya 250.000. Wah, sekarang saya mbak masker 5, saya taruh di situ, gitu ya, 250.000. Nah, gitu ya. Coba 25 rupiah, tidak apa-apa. 250.000. Gitu ya, 210 rupiah, tidak apa-apa. 210.000, oh, enggak. Gitu ya, saya bawa 5 masker di kantong saya supaya saya selamat lah. Bukan karena saya gitu ya, takut dengan corona, tidak. Gitu ya. Ini 210.000 lebih besar daripada corona. Gitu ya. Sudah saya pakai maskernya, alhamdulillah tidak kena corona. Tapi kalau ini 210.000 bisa tidak makan seminggu. Oh enggak. Gitu ya. Taruh di kantong. Gitu ya. Taruh di kantong yang namanya masker dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nakal. Untuk menghentikan, untuk menghukuman itu untuk menghentikan gitu ya, pelanggaran. Nah, untuk menghentikan pelanggaran. Makanya ini masuk dalam bahasa Indonesia nakal. Rupanya dulu itu ada anak kecil loncat ke sana kemari, jatuh. Jatuh. Lihat nakal, ada nakal, ada nakal, ada ini hukuman. Ini hukuman. Nah, makanya ya jangan loncat ke sana kemari, naik genteng jatuh. Ada hukumannya. Nah, begitu ya, nakal, gitu ya. Dan mau'izah buat orang yang bertakwa, bukan linnas, bukan linnas. Tidak semua orang bisa mengambil pelajaran dari hukuman yang diterima oleh orang lain. Gitu ya. Banyak orang ditangkap karena korupsi misalnya. Apakah kemudian lalu yang lainnya tobat? Tidak lah, gitu ya. Atau kaum terdahulu misalnya, kaum terdahulu, kaum 'Ad misalnya, diingatkan hati-hati ya, kalian ini yang selamat dari kaumnya Nabi Nuh, melawan, datang hukuman. Kemudian datang kaum Samud, hati-hati ya, sudah datang loh azab pada kaum 'Ad, kaumnya Nabi Nuh, itu dilawan, mereka terkena azab. Lalu kaumnya Nabi Syuaib dan kaumnya Nabi Lut sudah tahu apa yang terjadi pada kaum sebelumnya, dilawan. Jadi kaum terdahulu itu sudah tahu bahwa kaum sebelumnya itu terkena azab karena melawan Allah Ta'ala, tapi dikerjakan. Tetap dikerjakan. Gitu. Sehingga tetap sejarah itu mengulangi apa yang sudah terjadi. Mengapa? Karena mereka tidak mengambil pelajaran dari apa yang menimpa pada orang lain. Kalau bisa begitu ya, kalau bisa ada orang yang tidak mau mengambil pelajaran dari apa yang menimpa orang lain. Sebabnya banyak. Sebabnya karena misalnya mereka sudah terbiasa melawan Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah menyiapkan diri mereka, mengkondisikan diri mereka untuk mentaati Allah Ta'ala. Jadi ancaman tidak ada gunanya. Gitu ya. Ancaman ada gunanya. Mengapa? Karena mereka sudah terbiasa berbuat dosa, melawan Allah Ta'ala. Karena dosa itu menumpuk. Waktu ancaman itu datang, mereka tidak terbiasa takut pada ancaman. Tidak terbiasa, hati-hati ya. Nanti kalau begini, gitu ya. Tapi kalau orang yang terbiasa mentaati peraturan, orang yang tidak mau terhina karena pelanggaran atas suatu perbuatan, suatu aturan, tidak mau dia. Saya kalau melanggar aturan ini saya terhina nanti lah. Saya biasa jadi orang mulia kok. Orang mulia adalah orang yang selalu mentaati peraturan. Itu orang mulia namanya. Itu ya. Orang terhina tidak. Dia tidak merasa mulia dan tidak perlu menjadi mulia karena mentaati peraturan. Jadi dia waktu diancam, hati-hati ya, nanti kamu kalau begini kamu terhina loh ya.
masuk penjara loh ya. Oh, enggak apa-apa lah. Terhina dia, enggak apa-apa. Kalau orang mulia tidak. Oh, enggak, saya harus mentaati peraturan. Saya kepingin menginjak-injak peraturan, tapi saya tidak mau jadi orang terhina. Nah, gitu ya. Saya tidak mau jadi orang terhina. Nah, bukan dengan senang hati, tapi kadang-kadang harus dipaksa. Nah, saya kepingin ini. Tetapi gitu ya. Kalau itu saya kerjakan sama dengan orang misalnya, hati-hati ya. Jangan makan ini. Nah, kalau Anda makan ini nanti sakit. Nah, enggak apa-apa lah, gitu ya. Makan kikil. Nah, habis kikil soto, gitu ya. Habis soto minum es. Nah, ya sudah, dinaikkan becak bawa ke rumah sakit. Nah, gitu ya. Kenapa? Ini habis andok 5 warung. Nah, gitu ya, sudah masuk rumah sakit. Orang yang berakal, enggak. Begitu ya, orang yang berakal, enggak, saya tidak mau begitu ya. Saya sakit, saya terhina akhirnya. Nah, begitu ya, nanti saya dimarahi dokter dan sebagainya. Tidak, begitu ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita masuk ke cerita baru yang hampir sama sebenarnya, yaitu ayat 67 dari surat Al-Baqarah. A'udzubillahi wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Saat Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah Ta'ala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Nah, ceritanya gitu ya, Allah Ta'ala tidak langsung bercerita. Allah Ta'ala tidak perlu dengan cerita tadi, tidak perlu dengan sebab sesuatu. Yang penting itu penyelesaiannya. Nah, Allah, karena cerita itu macam-macam kok, sebab itu macam-macam. Yang penting penyelesaiannya itu bagaimana. Nah, di sini Allah Ta'ala tidak bercerita, tidak memulai dengan cerita gitu ya, bahwa sebelumnya tidak. Sama dengan misalnya kita bercerita pada seseorang, begini ya, tadi itu ada, gitu ya, ada sepeda motor, dia itu jalannya begini, terus bagaimana? Akhirnya ya, gitu ya, diinjak truk, terus bagaimana? Ya selesai. Itu tidak menarik, tapi langsung headline, ada orang gitu ya digencet oleh truk. Kenapa? Ya ngebut-kebutan, tidak karu-karuan. Nah, begitu ya. Jadi yang penting itu bagian akhir, itu yang penting. Begitu ya, bagian akhir penyelesaian itu yang penting, hasilnya, bukan sebelumnya. Tidak. Nah, begitu ya. Yang penting bagian akhirnya itu yang supaya orang memperhatikan, loh. Kenapa ya kok Nabi Musa berkata kepada kaumnya, Allah Ta'ala merintahkan untuk menyembelih sapi, gitu ya. Oh, ada cerita. Yang penting bukan soal ceritanya, yang penting pada akhirnya, gitu ya, Nabi Musa nantinya dia memerintahkan kaumnya untuk gitu ya, menyembelih sapi. Baik, kita membahas kata-kata Baqarah lah, kata-kata Baqarah. Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi, dia berkata bahwa Baqarah itu berasal dari kata-kata memecah, membuka. Nah, Baqarah, gitu ya. Baqarah itu berasal dari kata-kata memecah, membuka. Nah, gitu ya. Oleh karenanya Muhammad bin Ali Zainal Abidin, gitu ya, disebut Muhammad Al-Baqir. Nah, gitu ya, disebut Muhammad Al-Baqir karena dia, gitu ya, karena dia membuka lah, gitu ya, membuka ilmu yang tersimpan dibuka oleh dia. Nah, gitu ya, dia adalah Abu Ja'far Muhammad bin Ali, gitu ya, bin Abi Thalib, gitu ya, bin Ali Zainal Abidin. Nah, gitu ya. Dia disebut Muhammad Al-Baqir karena dia, gitu ya, karena dia membuka ilmu. Kalau yang namanya sapi itu disebut Baqarah karena dia membuka tanah. Baqarah, dia membuka tanah. Nah, begitu ya, disebut Al-Baqarah, disebut Baqarah karena dia membuka tanah. Baik. Apa kata kaumnya waktu Nabi Musa berkata Allah Ta'ala merintahkan kalian untuk menyembelih sapi? Qalu atatakhiduna huzwa. Wahai Musa, kamu, gitu ya, mau menjadikan kami ini sebagai olo-oloan, main-main. Kami tidak main-main. Kami ini tanya.
Kami ini tanya, ada suatu pembunuhan. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Nah, kami minta engkau bertanya pada Allah Ta'ala. Kok jawabnya kami disuruh nyembelih sapi? Hubungannya apa itu? Nah, hubungannya apa? Antara siapa yang membunuh, lah, gitu ya. Antara siapa yang membunuh dengan menyembelih sapi, hubungannya apa? Lah, gitu ya. Allah Ta'ala tidak sekedar menjawab pertanyaan. Allah Ta'ala mau mendidik. Begitu ya. Ini pentingnya seseorang itu, gitu ya, kalau dia menjawab suatu pertanyaan, jangan hanya menjawab saja. Ada unsur pendidikan di situ, gitu ya. Bukan hanya menjawab saja, oh begini. Tidak. Allah Ta'ala bisa kok. Allah Ta'ala bisa menjawab, ini orangnya. Bisa, tetapi tidak ada gunanya nanti. Tidak ada gunanya. Dengan Allah Ta'ala memerintahkan sembelihlah sapi, di sini nanti mulai terbongkar semuanya. Nah, begitu ya. Apa kata mereka? Kami kok dipermainkan loh. Kata Nabi Musa, qala a'udzubillah an akuna minal jahilin. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dari menjadi orang yang bodoh. Memangnya saya tidak ngerti apa? Kalau pertanyaan ini dan jawabannya tidak ada hubungannya, apa saya tidak ngerti apa? Gitu ya. Apa kalian anggap saya ini goblok apa? Saya ngerti, tapi ini dari Allah Ta'ala, bukan dari saya. Kalian anggap kalian pinter, saya juga pinter, bukan tidak ngerti, tapi ini dari Allah Ta'ala, harus saya terima. Gitu ya. Soal saya nanti disuruh menyembelih kucing, gitu ya, menyembelih onta, menyembelih ayam, tidak tahu lah, gitu ya. Atau mungkin saya diperintah untuk menggali suatu tanah, itu tidak ada masalah. Yang penting dari Allah Ta'ala pasti benar. Ini iman namanya. Ini iman namanya. Iman itu saya yakin bahwa semua yang dari Allah Ta'ala itu benar lah. Itu iman namanya. Lah, Bani Israil tidak, gitu ya. Dia menganggap bahwa itu suatu kebodohan. Nah, pertanyaannya begini, kok jawabannya begini. Jadi bagaimana jawabannya? Jawabannya harus nama orang. Salah. Itu bukan suatu kepandaian. Kepandaian itu ya yang Allah Ta'ala arahkan, yaitu dimulai dengan menyembelih seekor sapi. Baik. Ayat 68. Saat mereka disuruh memerintahkan menyembelih sapi, apa kata mereka? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Nah, saat diminta oleh Nabi Musa untuk menyembelih sapi, coba jelaskan sapinya itu bagaimana loh. Begitu ya, lah sapi itu apa? Sapi yang bulu matanya begitu ya, kumisnya begini. Ya sudah, itu sapi lah. Sama dengan ada orang disuruh diminta saya mau beli daging sapi misalnya. Pak, sampean minta sapi yang bagaimana? Ini orang mau menghentikan jantung saya. Nah, gitu ya. Ya seadanya sapi. Lah, begitu ya. Ya seadanya sapi. Gitu. Sapi yang bagaimana ya tidak tahu. Nah, gitu. Yang penting sapinya, gitu ya, bisa dimakan, gitu ya. Bukan fotonya sapi, tidak, sapinya. Nah, selesai. Itu tidak, sapi yang bagaimana? Baik, dijawab oleh Subhanahu wa taala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikr. Baik, mulai sekarang ada perincian, gitu ya. Allah Taala mengatakan kepada Musa, la faridun, gitu ya. Tidak tua, gitu ya, dan tidak pula remaja. Nah, awanum baina dzalik. Keadaannya di antara keduanya. Nah, ditambah oleh Nabi Musa, faf'alu ma tu'marun. Cepat kerjakan, segera kerjakan, seadanya. Pasti lebih gampang tuh. Tadi pada mulanya gampang, seadanya sapi diambil disembelih, selesai. Sekarang mulai ada batasan usia, la farid, yang sudah beberapa kali melahirkan, wala bikr, yang tidak pernah melahirkan, bikr. Nah, itu juga digunakan untuk manusia. Bikir perawan, gitu ya. Bikir itu perawan, nah, gitu ya. Bikir itu perawan, tidak pernah, gitu ya. Tapi jangan tanya sapi ini perawan atau tidak, ada gunanya. Buat apa sapi perawan? Begitu ya. Ini sapi perawan tapi ada gunanya lah, gitu ya. Tetapi itu digunakan juga untuk manusia, gitu ya. Tidak pernah melahirkan kalau untuk sapi, nah, gitu ya. Al-bikir awanun baina dzalik, ya, sekitar keadaannya sekitar kedua keadaan tadi. Segera kerjakan. Baik, tidak boleh dikerjakan. Lalu 69, qalu ulana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Lo bayangkan. Coba jelaskan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa,
agar Allah Ta'ala menjelaskan kepada kami malaunuha, warnanya apa. Lah bayangkan, loh ini sudah mulai sulit dulu ya. Setelah mereka menemukan gitu ya, menemukan sekian banyak, beberapa unta yang tidak tuang gitu ya, tidak remaja, dikumpulkan, dicari warnanya. Sulit loh ini, tidak gampang loh ini. Cari warnanya. Baik. Apa kata Nabi Musa? Qala innahu yaqulu innaha baqarah safra. Kata Nabi Musa, Allah Ta'ala berkata, itu adalah sapi yang safra lah, kuning, faqi', kuning yang begitu indah, itu namanya faqi', gitu ya. Tasurun nazirin, di mana orang itu kalau melihat pasti senang. Bayangkan. Ini sulit loh ya, gitu ya. Gitu ya, gimana cari kambing, cari sapi yang membuat orang senang, bayangkan. Karena begitu bagusnya orang senang, mulai agak spesifik, agak sulit juga. Baik, tidak itu saja, masih ada lagi pertanyaan. Ayat 70. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Mulai di sini gitu ya, tolong jelaskan kepada kami, gitu ya. Yang bagaimana sih? Innal baqarata syabaha alaina. Mulai mereka tidak bisa lagi menemukan apa yang gitu ya mereka cari, tasyabaha alaina, gitu ya. Tidak ada sebenarnya yang mereka cari, tidak ada. Begitu ya. Ini bagaimana ini? Kami cari ini gitu ya, sudah tidak lagi bisa ada kejelasan. Karena pada dasarnya sulit menemukan sapi semacam itu yang tidak tua, gitu ya, tidak remaja, gitu ya. Kemudian ditambah lagi dengan yang warnanya kuning bersih, gitu ya. Mulai kebingungan mereka. Ditambah lagi yang ketiga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata mereka? Ini kalimat yang bagus sekali. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Gitu ya. Apa kata mereka? Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Semoga kami ini insyaallah diberi petunjuk oleh Subhanahu wa taala. Katanya Nabi sallallahu lauma istathnau mahtadau ilaiha abada. Coba mereka tidak mengatakan insyaallah, selamanya tidak ketemu mereka. Andai kan mereka tidak mengatakan insyaallah, selamanya mereka tidak akan diberi petunjuk Subhanahu wa taala. Lah, di sini pentingnya orang itu merendahkan diri Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Semoga Allah taala memberi kami petunjuk. Lah, ini penting ya. Kalimat ini seperti menghilangkan seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Karena mereka mengharapkan diberi petunjuk oleh Subhanahu wa taala, dan ada kata-kata insyaallah. Wa inna insyaallah lamuhtadun. Begitu ya. Karena seseorang itu pada dasarnya tidak boleh merasa bahwa dia sudah berada dalam petunjuk, tidak boleh. Begitu ya. Orang itu harus waspada. Sama dengan orang misalnya tidak merasa sakit, saya tidak apa-apa kok, saya tidak apa-apa loh. Periksa darah, oh ini ya. Begitu ya. Saya tidak, cuma agak pusing. Agak pusing saya itu lah, loh agak pusing. Coba tanya ke dokter, dokter pusing itu apa? Oh banyak, macam-macam pusing itu. Nah, gitu ya, pusing itu banyak masalahnya. Lah, mesti diperiksa. Gitu, spesifik apa masalahnya? Lah, gitu ya. Enggak cuma pusing. Iya, pusing itu simptom, tanda ada sesuatu yang tidak beres. Begitu ya, ada sesuatu yang tidak beres. Seorang muslim tidak boleh dia merasa saya sudah berada pada petunjuk Allah taala. Mengapa loh? Saya ini sudah ibadah loh ya. Dan saya ibadah itu karena saya baca buku loh ya. Lah, begitu ya. Saya ini tidak ngawur. Gitu ya. Saya ini sudah gitu ya. Saya sudah baca buku, ibadah saya sudah benar loh. Saya begitu, gitu ya. Apakah dalam ibadahnya kita itu, dalam ibadahnya Anda itu, gitu ya, di situ ada unsur mengharap kepada Allah Taala lah, gitu ya. Itu bagian yang penting loh ya, itu bagian yang penting. Banyak orang memahami ibadah karena mudah belajar itu. Sekarang kan gampang belajar agama. Orang belajar sunnah kan gampang lah. Lalu kemudian dia mungkin mudah menjalankannya. Tapi hati-hati. Masih ada lagi satu faktor. Apakah di dalam ibadah kita itu ada unsur mengharap Allah Ta'ala? Hati-hati.
Kalau itu tidak ada, akhirnya kita meremehkan orang, menghina orang lah. Begitu ya. Lihat saya ini ibadah saya lain loh ya. Saya banyak berzikir, saya banyak baca Al-Quran lah. Orang itu apa lah. Begitu ya. Di saat itu dia secara fisik ibadah, tapi jiwanya tidak ibadah. Secara fisik dia ibadah. Nah, secara fisik dia ibadah kelihatannya, tapi secara mental tidak ibadah dia. Karena dia merasa, lihat loh, saya ini apa yang terjadi? Dia tidak bisa merasakan kenikmatan beribadah. Karena dia di dalam ibadah itu tidak ada ketundukan. Ya, tidak ada ketundukan. Mengapa? Karena dalam ibadah itu tidak ada harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang harus berharap agar amalnya itu diterima oleh Subhanahu wa taala. Lihat Nabi Ibrahim, waktu dia bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah. Nah, hanya 2 orang saja. Lo bayangkan. Begitu ya, lo mengangkat batu lo ya. Angkat batu, meletakkan satu. Wa yarfa Ibrahim qawaid min bait Ismail. Waktu Nabi Ismail meninggikan al-qawaid, pondasi itu. Nah, begitu, hanya 2 orang lo ya. Nabi Ismail yang memberikan batu, yang meletakkan itu Nabi Ibrahim. Apa katanya? Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, meletakkan lo ya, bukan masjid ini. Ini bukan masjid, ini Ka'bah lo ya. Nah, ini Ka'bah, bukan masjid. Di situ dia mengharap semoga Allah Subhanahu wa taala itu menerima amal soleh yang sudah kita kerjakan. Ini penting. Jangan sampai kita di dalam beramal soleh itu tidak kita niatkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang terjadi? Kita tidak menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jawaban yang terakhir, ayat 1. Qala innahu yaqulu inna baqaratun la zalulun tusirul ardh. Tidak pernah, katanya Nabi Musa, Allah berkata, yang namanya sapi itu tidak la zalul, bukannya sapi yang terhina. Nah, yaitu sapi yang tusirul ardh, yang dipakai untuk membongkar tanah. Nah, begitu ya, bukannya sapi yang dipakai untuk membongkar tanah. Nah, begitu ya. Tasir itu artinya membongkar, begini ya, bahas mencari. Makanya ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, asiru al-Quran. Nah, bongkarlah Al-Quran. Kalian bongkar Al-Quran itu. Fa'innahu ilmul awwalin wal akhirin. Nah, karena itu ilmu yang terdahulu dan masa yang akan datang. Nah, kita bongkar isinya Al-Quran. Isinya apa sih Al-Quran itu? Kita bahas. Kalau ukuran orang itu, ukuran orang itu mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah cintanya pada Al-Quran. Nah, begitu ya. Ukuran orang itu cinta pada Allah taala adalah begitu ya, adalah perhatiannya pada Al-Quran. Misalnya kita lihat ada orang, kita lihat orang itu terus pakai handphone begini. Nah, gitu ya, pakai handphone terus. Anda ini nelpon siapa loh? Nelpon siapa? Saya itu nelpon ini. Sekian banyak orang saya telepon. Apa hasilnya? Hasilnya uang. Anda ini ustadz, nggak ngerti apa-apa lah. Hasilnya itu uang. Saya ini nelpon orang, bukan nelpon pacar saya ini. Nelpon orang. Ini soal uang ini. Lah, begitu ya. Lo kenapa lo? Ini tidak ngerti lagi. Kita tuh butuh dengan uang lah. Begitu ya. Kalau kita tidak cinta dengan uang, tidak nelpon orang, kita tidak banyak nelpon orang, biasa saja lah. Tapi karena kita cinta dengan uang, telepon sana, telepon sini semua, gitu ya. Mulai dari pagi sampai jam 1 malam mungkin lah, gitu ya, telepon orang lah. Karena kita ada kebutuhan dengan uang, ada cinta dengan uang lah. Tidak mungkin kita telepon seseorang karena kangen misalnya. Tidak, saya itu telepon teman-teman saya. Ya tidak mungkin. Pasti kita menelpon orang karena ada kepentingan materi. Karena kita cinta dengan materi. Kalau kita tidak cinta dengan materi, enggak. Kita tidak banyak menelpon orang. Nah, begitu juga dengan kitab Allah. Kalau kita itu kalau kita cinta pada Allah Taala, itu dibuktikan dengan kita menggali Al-Quran. Mengapa? Karena dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menunjukkan sifatnya. Nah, semakin kita ngerti isinya Al-Quran, semakin kita kagum pada Allah Ta'ala. Nah, jadi aneh.
Ironi kalau ada orang mengaku, merasa, menganggap bahwa dia itu kenal Allah Ta'ala tapi tidak ngerti isinya Al-Quran. Aneh, ironi, gitu ya, ironi. Tidak bisa orang, gitu ya, menambah imannya tanpa ilmunya bertambah, tidak bisa, gitu ya. Harus imannya itu bertambah sejalan dengan ilmunya, artinya sejalan dengan keyakinannya. Nah, begitu ya, sejalan dengan keyakinannya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memberi cobaan, misalnya, contohnya, saya kasih contoh, cobaan misalnya. Di dalam cobaan itu tidak semua orang bisa mengambil manfaat dari cobaan musibah yang dia terima. Nah, begitu ya, tidak semua orang bisa mengambil manfaat dari musibah yang dia terima. Mengapa? Karena dia tidak ngerti musibah yang dia terima. Nah, andaikan dia ngerti mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, pasti musibah yang dia terima itu dia pakai untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lah, dia semakin dekat dengan Allah Ta'ala karena musibah yang dia terima. Nah, gitu ya. Baik. Saya ulangi lagi kepada ayat yang sudah kita baca. Wala tasqil hars, tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah, tidak pernah. Musallamatun, selamat dari itu semua. Dan la syiyata fiha, tidak ada sesuatu yang berbeda dari yang lainnya, polos bersih, nah, polos, begitu ya, tidak ada sesuatu yang berbeda warnanya dari yang lainnya. Itu namanya cacat. Kalau ada sesuatu sama dengan kita, misalnya di tubuh kita misalnya ada warna, misalnya ya coklat begini, ada putihnya, loh ini apa ini, lah cacat itu. Nah, suatu cacat. Nah, tapi kalau bersih, gitu ya, itu adalah suatu kesempurnaan. Nah, ini Allah Ta'ala minta pada menekan Bani Israel, gitu ya, menekan Bani Israel karena mereka itu, gitu ya, juga mengeraskan, nah, gitu ya, permintaan mereka kepada Subhanahu Wa Ta'ala, gitu ya. Apa yang terjadi? Allah Ta'ala mengatakan, qaulul, kata mereka Bani Israel, qaulul ana ji'ta bil haqq. Kamu sekarang bawa kebenaran. Lah sebenarnya itu tidak benar. Katanya mereka, kamu sekarang wahai Musa membawa kebenaran. Lah yang sebenarnya itu tidak benar apa? Gitu ya. Sabarlah Musa itu, sabarlah Musa itu. Nah, gitu ya, katanya Bani Israel, qaulul ana ji'ta bil haqq. Yang kamu bawa sekarang itu kebenaran. Oh, jadi yang sebelumnya tidak benar, kalau itu ngawur. Nah, gitu ya, Nabi Musa sabar. Fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun. Mereka itu lalu menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, hampir saja mereka itu tidak menemukannya. Lah, hampir tidak menemukannya, sulit, gitu ya. Artinya mereka karena kesulitan, hampir saja mereka itu tidak menemukannya. Lah, baik. Baru sekarang Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu menceritakan sebabnya itu apa sih? Ayat 72. Wa idh qataltum nafsan fadaratum fiha. Nah, waktu kalian itu, wa idh qataltum nafsan, waktu kalian membunuh satu orang. Loh, yang membunuh kan satu orang, bukan orang banyak, satu orang. Tetapi Allah Ta'ala tidak mengatakan wa idh qatalta, tidak, qataltum. Artinya perbuatan satu orang ya, bukan semua orang, satu orang yang melanggar hukum. Nah, itu impactnya, pengaruhnya kena semua. Nah, ini gitu ya ceritanya. Baik, kita cerita dulu. Ada seorang, gitu ya, orang itu sudah tua, tidak punya anak, tapi hartanya banyak. Nah, gitu ya, hartanya banyak. Ditunggu tahun depan, gitu ya, masih sehat. Tunggu tahun depannya lagi, mungkin masuk rumah sakit, keluar lah, gitu ya. Ini kapan ini? Lah, ini kalau sudah diselesaikan, tidak ada apa-apa. Saya kata keponakannya lah, lebih baik saya selesaikan, dibunuh. Nah, dibunuh, lalu kemudian diletakkan di tempat lain. Nah, lain, gitu ya. Ini Bani Israel, supaya kita ngerti Bani Israel itu bagaimana. Nah, Bani Israel kalau mengerjakan kejahatan, tidak satu, beberapa kejahatan satu kali. Nah, sudah dia mau mengambil hartanya dengan cara membunuhnya dan meletakkannya di tempat orang. Nah, waktu pagi hari, gitu ya, waktu pagi hari, karena kampung itu ada jenazahnya, lah, lalu dia menangis. Ini
Ini ke paman saya dibunuh oleh orang di kampung ini. Lah, loh, siapa tidak tahu? Lah, kami tidak ada yang rasa membunuh. Lah, rame. Kampung yang sini hampir bertengkar dengan kampung yang sini. Jangan begini saja. Buat apa kita bertengkar? Kita tanyakan kepada Nabi Musa. Nah, mumpung ada Nabi di sini, kita kasih kerjaan dia. Nah, gitu ya. Mumpung ada Nabi, kita kasih kerjaan. Jadi Nabi itu kerjaannya ngurus kasus. Bani Israil itu biasa. Nah, gitu ya. Tanyakan kepada Allah Taala. Jadi seperti pegawai Nabi itu. Seperti pegawai Nabi. Saya tanyakan kepada Allah Taala. Gitu ya. Ini fadara'tum fiha, kalian sering bertengkar. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Nah, Allah, hati-hati. Allah Subhanahu wa taala itu dia bisa membuka apa yang kita tutupi. Nah, hati-hati. Ada beberapa hadis gitu ya. Dari Imam Ahmad, kita dari Al-Hakim dan Al-Baihaqi dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW sabda, "Lau anna rajulan amila amalan fi sakhra somma la baba fiha wala quwwah." Gitu ya. Kalau sekiranya ada orang mengerjakan suatu perbuatan di sebuah padang pasir ya, gitu ya. Sebuah padang pasir, gitu ya. La kharaja amaluhu ila nas kainan ma kana. Perbuatannya yang tersembunyi tadi akan muncul ke masyarakat ya. Yang memunculkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Utsman bin Affan berkata, "Man amila amilan kasahullahu rida'ah." Siapa yang berbuat suatu perbuatan, Allah Ta'ala memakaikan, menjadikan perbuatannya itu sebagai pakaian buat dia. In khairan fa khairun. Kalau memang perbuatannya itu baik, pakainya juga baik. Wa in syarrun fa syarrun. Kalau jelek-jelek, hati-hati. Nah, begitu ya. Kita menganggap kalau kita berbuat jelek, tidak ada yang tahu. Loh, tidak ada yang tahu. Memang tidak ada yang tahu manusia. Tapi Allah Ta'ala tahu. Nah, Allah Ta'ala tahu. Ini suatu pengkhianatan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dibuka Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada manusia. Nah, gitu ya. Hati-hati. Gitu ya. Kejelekan kita, Allah Ta'ala bisa membuka kejelekan kita itu dengan cara kita berbuat jelek di depan orang banyak. Lah, tidak sengaja kita berbuat jelek di depan orang banyak. Padahal saya berbuat maksiat yang lain di tempat yang lainnya orang tidak tahu. Tetapi oleh Allah Ta'ala dibuka kejelekan kita di depan orang banyak dengan perbuatan yang lain. Nah, loh, Anda ini kelihatannya lah, begitu ya, kelihatannya Anda ini baik. Gitu, kami menduga Anda ini baik, gitu ya, karena selama ini Anda kelihatannya baik, tapi kok sekarang Anda tiba-tiba berbuat semacam ini? Oh, berarti Anda sudah terbiasa kalau begitu lah, gitu ya, Anda sudah terbiasa lah, gitu ya, Anda sudah terbiasa berbuat salah lah. Sama dengan ada orang misalnya, gitu ya, ada orang tiba-tiba dia masuk dapur, gitu ya, jadi kuah lah. Lalu Anda bisa masak? Dari dulu saya bisa masak lah, gitu ya. Lah kok Anda di masjid tak masak? Ada saya masak di masjid, dia tak masak saya di masjid lah. Saya masak di rumah lah, gitu ya. Waktu saya di tempat lain, saya yang penting ada bumbunya, saya bisa masak. Yang penting kemampuan seseorang yang asli, nah, meskipun dia tutupi, nanti muncul baik jelek, baik jelek. Nah, begitu ya. Jadi kita perlu berhati-hati dari kejelekan-kejelekan yang kita simpan. Jangan. Nah, banyaklah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya, agar Allah Subhanahu wa taala menutup aurat kita. Nah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang nantinya dibuka oleh Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, penting. Oleh karenanya pula jangan kita mencari-cari aibnya orang. Kata Rasulullah SAW, gitu ya, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u auratal mu'minin, kira-kira begitu. Hai orang beriman, jangan mencari-cari auratnya orang beriman. Siapa yang mencari auratnya orang beriman, Allah Ta'ala akan membuka auratnya, membuka aibnya, gitu ya, kepada masyarakat, meskipun dia bersembunyi di dalam perutnya hewan. Nah, jangan. Ada orang berbuat salah, ya kasih tahu saja, begitu ya, Anda tidak benar, Anda mesti begini lah, begitu ya.
Tidak usah dibuka di depan orang banyak, karena dia mungkin gitu ya, berbuatnya pun tidak di depan orang banyak. Nah, begitu ya. Dia tidak tahu, kasih tahu saja. Tidak usah kita membuka aibnya orang lah. Gitu ya, biasa. Orang salah itu biasa kok lah. Orang lupa itu biasa. Orang tidak ngerti itu biasa lah. Gitu ya. Tinggal memberitahu saja. Tidak perlu orang itu membuka aibnya di depan orang banyak, ngerasani, menggunjing. Jangan. Nah, begitu ya. Ini yang harus kita pahami. Hendaknya kita banyak-banyak gitu ya, berbuat baik dalam keadaan sir. Nah, gitu ya, di mana tidak ada orang yang tahu, supaya nantinya lah gitu ya, kalau kita itu berbuat baik di depan orang banyak, kita sudah punya kemampuan untuk ikhlas. Nah, begitu ya, sudah punya kemampuan untuk ikhlas gitu ya. Misalnya kita sedekah, tidak ada orang yang tahu, tiba-tiba ada orang yang tahu, ya biasa saja lah, bagaimana saya tidak sedekah, salah pas saya sedekah, ya sudah, jadi sedekah itu lumrah, hal yang wajar lah gitu ya, tidak istimewa, biasa saja. Mengapa? Karena waktu kita sedekah biasanya tidak ada orang yang tahu lah gitu ya. Waktu ada orang tahu, ya biasa gitu ya, memang ya harus sedekah, memang lah, tidak sedekah bagaimana lah gitu ya. Kita misalnya sholat malam misalnya di kegelapan malam, lalu ada orang yang tahu, ya memang masa mau tidur terus harus bangun malam lah gitu ya. Karena waktu kita berbuat itu tidak di depan orang banyak gitu ya, kita tutup, jangan sampai orang tahu, supaya kita bisa ikhlas. Waktu kita sudah terbiasa ikhlas dan orang memuji kita misalnya, itu biasa, gitu, orang itu mesti berbuat baik, tidak ada yang istimewa. Orang itu mesti berzikir. Lu Anda ini kalau di rumah kerjaan Anda baca Quran, ya iyalah gitu ya, masa saya mau ngelamun dan sebagainya, ya baca Al-Quran, ya biasa lah, karena kita sudah terbiasa menyiapkan diri kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Nah, baik. Ayat 73, faqul nadribuhu bi ba'dihha. Silakan kalian pukulkan. Nah, gitu ya, sebagian darinya. Lalu hidup orang tadi, bangun. Nah, gitu ya, orang tadi yang dibunuh itu bangun, dia bangun sebentar lalu dia mati. Nah, begitu dia bangun, dia berkata, yang bunuh saya itu si fulan, dia keponakannya itu. Nah, kemudian dia kembali tidur lah. Begitu ya. Kenapa ya? Hidup itu tidak gampang loh. Kalau mencabut nyawa, malaikat mencabut nyawa, malaikat, ada malaikat mencabut nyawa, tapi malaikat tidak bisa mengembalikan ruh. Nah, gitu ya, ruh itu nafakhtu fi min ruhi. Nah, begitu ya, ruh itu yang meniupkan Allah Ta'ala, bukan malaikat. Yang masang ruh itu Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, yang memasang ruh pertama kali Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu ya, kemudian nantinya setelah manusia dimatikan Subhanahu wa Ta'ala, malaikat peniup trompet gitu ya, di Mikail, di Israfil, diberi Allah Ta'ala otoritas untuk meniup trompet. Nah, gitu ya, dan kemudian kembali dengan sendirinya. Bukan malaikat yang mengembalikan. Yang mengembalikan ruh itu bukan malaikat, yang mencabut malaikat. Nah, begitu ya, ada skill yang berbeda, ada kemampuan yang berbeda. Gitu ya, mencabut itu gampang, meletakkan tidak gampang. Lah, sama dengan kita misalnya disuruh bongkar mobil misalnya, saya bongkar, kembalikan tidak bisa. Nah, loh, lah kok bisa? Pabrik bisa merakit mobil. Yang bisa merakit mobil itu pabrik, gitu ya. Saya tidak bisa merakit mobil, yang bisa merakit mobil itu pabrik. Nah, tapi kalau bongkar, saya bongkar, tidak bisa kembalikan saya. Nah, berbeda antara bongkar dan masang, berbeda. Gitu ya, membongkar dan masang tidak sama. Bongkar itu gampang, bongkar lah, gitu ya. Misalnya kita mau merobohkan rumah, datang tukang geragal, dihancurkan, bisa. Pak, Anda buat rumah lagi? Oh, tidak bisa Pak, itu insinyur lah. Kalau saya buat rumah, lah, gitu ya, roboh rumahnya. Lah tadi kok bisa hancurkan? Ya sebentar hancur sudah, gitu ya. Saya hancurkan, saya jual geragalnya. Nah, gampang. Menarik itu malaikat, makhluk. Memasang Allah Ta'ala tidak gampang memasang itu. Lah, yang masang ruh itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, oleh karenanya Allah Ta'ala tidak pernah menghidupkan manusia kembali, tidak pernah. Nah, kecuali dalam kasus ini. Gitu ya, Allah Ta'ala tidak di dunia ini tidak pernah menghidupkan manusia kembali kecuali pada kasus ini. Nah, kasus Nabi Musa ini lah, gitu ya. Allah Ta'ala bisa langsung menghidupkan, bisa tanpa perlu menyembelih sapi, tanpa perlu gitu ya, tanpa perlu dipukulkan sebagian. Nah, itu
itu bukan, tidak perlu itu. Tetapi Allah Ta'ala di sini mau menunjukkan bagaimana sifatnya Bani Israel yang suka membangkang. Bani Israel itu suka membangkang, gitu ya. Jadi jangan harap kita membuat peraturan yang ditaati oleh Bani Israel. Begitu ya. Bani Israel itu sudah mengenal satu sama lain, gitu ya, sehingga mereka gitu ya, bisa tahu bahasanya, karena mereka sudah tahu saya tidak akan nurut sama kamu, kamu pun tidak akan nurut sama saya lah, gitu ya, sehingga mereka punya kesadaran bahwa kita harus melaksanakan sesuatu untuk kebaikan kita semua. Tapi kalau nurut tidak bisa, jadi tidak mungkin mereka lalu kemudian nurut sama negara lain, orang lain, etnis lain, tidak bisa, tidak mungkin. Tidak mungkin, gitu ya. Kepada Allah Ta'ala pun mereka tidak nurut, apalagi kepada manusia lah. Jadi apapun yang kita katakan kepada mereka, mereka tidak akan mau mentaati peraturan, tidak mau mereka. Itulah Bani Israil. Allah Ta'ala kasih contoh kepada kita, gitu ya, bahwa ketaatan kepada Allah Ta'ala itu sesuatu yang mahal sekali. Gitu ya, ketaatan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang mahal. Gitu ya, itu sesuatu yang istimewa. Tidak semua orang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diberi kemampuan mentaatinya. Tidak semua orang. Gitu ya, tidak semua orang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala mentaati Rasulullah SAW. Nabi sendiri mengatakan, gitu ya, nanti akan datang zaman di mana pahalanya, di mana mereka itu, gitu ya, pahalanya mereka itu 50 kali dari pahala orang mati syahid. Gitu ya. Siapa Rasulullah? Kami atau mereka? Kalian. Gitu ya. Zaman di mana kalau zamannya Nabi SAW orang bisa melihat Nabi. Ini Nabi tidak ada. Nabinya tidak ada. Yang dicontoh siapa? Yang jadi pegangan siapa? Tidak ada, tidak gampang. Gitu ya. Memegang sunnah saat itu tidak gampang. Waktu itu ada Nabi. Saat ini tidak ada Nabi. Orang yang berbuat baik saat itu Rasulullah SAW pahalanya 50 kali lipat. Siapa yang Rasulullah kata sahabat? Mereka atau kami? Kalian. Tidak gampang. Begitu ya. Jadi mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah suatu kenikmatan yang besar sekali. Yang itu perlu kita miliki. Sudah mendekati waktu Isya, gitu ya. Insyaallah akan saya lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'ana alhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.